Legenda Batu Batu. Batu Gantung yang terletak di Sumatera Utara. Legenda Batu Gantung berkisah tentang seorang gadis cantik bernama Seruni yang hidup di tepi Danau Toba. Suatu hari, ayahnya memutuskan untuk menjodohkannya dengan laki-laki yang tidak ia cintai. Seruni menolak perjodohan tersebut karena ia tidak menyukai sepupu yang cacat dan jelek. Seruni merasa sedih dan gelisah karena menjodohkannya dengan kekurangan. Seruni merasa sedih dan gelisah karena menjodohkan dengannya berkekurangan.
Walaupun di sulungnya, Purbarara merasa iri dengki terhadap Purbasari. Sejatinya tradisi penyenan kasta diserahkan ke Trisulu. Namun Raja lebih memilih Purbasari karena memiliki pribadi yang baik dan bijaksana. Bersama dengan Raden Putrajaya, Purbarara merencanakan sesuatu yang jahat untuk merebut takhta dari Purbasari. Mereka pun menemui dukun sakti bernama Kirade untuk meminta nomor jahat. Sesampainya di sana, Purbarara mencampurkan rawon dengan itu ke dalam minuman Purbasari. Purbarara segera menemui Purbasari yang ada di taman. Sudah sekali Mama Nini. Julukannya Bene, tiba-tiba tubuh Purbasari dipenuhi dengan dinding hitam. Purbarara segera berlari mengadu ke raja atas apa yang terjadi pada Purbasari. Itu ayahanda, itu akibatnya dari melanggar kondisi yang sejajar. Karena itu seharusnya mengaku. Para penunggu pasti bukan. Jangan-jangan sebentar lagi kerajaan ini juga terkena kutukan. Encyclopedia Raja pun menyerahkan kata Purbarara. Sementara itu, Purbasari diantar oleh Patimo Bantara. Purbasari diasingkan ke hutan demi menghindari kutukan. Ing alas, Pati membuatkan sebuah pondok untuk Purbasari. Jangan lewat dari Purbasari. Janganlah hatiku, cobaan ini pasti segera berlalu. Aku akan selalu membawakan makanan untukmu. Untuk menghibur diri, Purbasari sering bermain dengan hewan-hewan di sekitar pondok. Hingga suatu saat, ketika sedang bergurau dengan hewan-hewan, semata nampak sedang mengawasinya. Sepasang mata itu pun keluar dari persetulannya. Rupanya seekor kerang hitam berakar panjang akan Jangan takut Tuan Putri, aku tak akan mengganggu. Purbasari sempat kaget, rupanya itu bisa berbicara. Aku sebenarnya berpindah dari putra Sunan Ampel dari Mayoran. Oleh karena aku membuat kesalahan, aku terbuang dalam tujuh seperti ini dan tersesat di hutan ini. Berdesak buai, mereka pun berteman. Purbasari memanggil Guru Winda dengan Lutung Masarung yang berarti lutung yang sasar. Lutung sering membantunya untuk mendapatkan buah-buahan. Hingga suatu malam purnama, Lutung Masarung tanpa berdoa. Ia meminta pada yang kuasa untuk bisa menyembuhkan penyakit Purbasari. Doanya pun terkabul. Tanah di sekitar Lutung tiba-tiba dipenuhi dengan air jernih. Sejuk
Ketika matahari menyingsing, Tutu mengajak Purwasari ke telaga tersebut. Mandilah dan menyeburlah di telaga ini, maka penyakit Tuan Putri akan sembuh. Purbasari mengerti pengendikannya Tutu. Ia segera menyeburkan diri ke telaga itu. Pengandalan bintik-bintik hitam yang menyelimuti di badan Purbasari mulai menghilang. Welcome Tuan Putri. Suatu hari, Panji Bantana tidak mengenal pimpinan Purbasari. Sampainya di pondok Purbasari, mati dikejar penampakan Purbasari. Oh Putri, Anda tidak sembuh, hati telah bilang. Iya Paman, ini semua berkat Syukurlah, berarti kamu bisa kembali ke istana. sepertinya aku harus mengawal ajaran Paman. Hah? Apa maksud Tuan Putri? Aku sudah mencari kawan sendiri. Aku sudah nyaman tinggal bersama teman-teman di hutan. Tapi Tuan Putri, Raja tentu akan merawat kehidupanmu. Mohon pertimbangkan lagi. Tapi ada satu syarat untuk Purbasari ikut bersamaku kembali ke istana. Tentu saja Tuan Putri. Maka Purbasari pun kembali ke istana. Betapa terusnya di sana Rama melihat penampilan adiknya yang telah sembuh dari penyakit aneh itu. Purbasari nampak was-was rambut kakaknya itu selalu dipandang dari rendah. Dengan saja rambut Purwasari jauh lebih panjang ketimbang Purbasari. Tentunya menyadari kekurangan Purbasari segera berdoa. Seketika rambut Purbasari tampak tumbuh memanjang melebihi rambut Purwasari. Purbarara yang bersama memberi keselamatan rakyat Indonesia yang dikenal Gandhi dan Ganda nampak percaya diri akan memenangkan lomba itu. Tanpa disangka, Purwasari menunjuk selalu sebagai pasangannya. Purbarara dan Raja Wijaya tahu terbahak-bahak melihat pasangan Purwasari bisa ikut. Merasa diremehake, Purwasari berdoa kembali untuk dikembalikan ke bumi Kimura. Ajaib, untuk Kasana berubah kembali ke wujud manusia. Ia terlihat jauh lebih tampan dan gagah dibandingkan Raden Wijaya. Semua orang kagetnya melihat ketangannya itu. Oh no, ibunya kok kira-kira ini. Coba sekali bersamaku. Makasih deh. Maafkan Kakak dan Ibu.
of Sang Kuryang, the origin of the Tangkuban Perahu. Dayang Sumbi diperankan oleh Samuel Armadina Wahyu. Sang Kuryang diperankan oleh Davido. Prabu Sugeng Permawara diperankan oleh Rian, Kelly Wahyu Hiang, dan Nyi Nusur diperankan oleh Kesa. Tumang diperankan oleh Srahdoli. Once upon a time in a peaceful kingdom in East Java, there lived a king named Prabu Sugeng Permawara. One day, while hunting in the forest, something unexpected happened. Aduh, apa banget rasa wadanku iki? The servant was so magical that when it touched the ground, it turned into a golden sword. One day, the owner was agitated controlled by a servitor named Kelly Wahyu Hiang. Lah, iki aku angin anis seger ya. Gently, the boy began pregnant and many gave birth to a beautiful baby girl. The king took her and raised her as his own daughter. Loh, kok ada suara bayi no kene? Loh, bayi iki ayu tenan. Jenenge tak wenehi Dayang Sumbi. Dayang Sumbi grew into a clever and beautiful woman. The woman living on her roof. Benangku jatuh. Siapapun yang mengambil benangku akan dijadikan suamiku. Iki benangmu nih, aku menemukan kami sore depan. Hah? Tumang, tapi aku sudah bersumpah. Tumang, a magical dog, was actually a good being. Dayang Sumbi had to accept him as her husband. From that union, a wicked Sakurang was born. Their face, Sakurang grew into a strong and brave young man. Aku arep lunga menyang alas, arep buru menjangan. Jangan lupa ajak Tumang ya, dia sekaligus temanmu dan penjagamu nih. Apa? Aku buru karo Tumang. Gak perlu, Bu. Aku ora butuh asu. Aku iso dhewe. Sakurang went hunting with Philip. Out of desperation, he killed Tumang. Tumang, menjangan kowe. Aku nggawa sapa nek ora kowe. Daging kita siapa? Daging dari mana ini? Mana Tumang? Kula dudu ngendame Bu iki saka Tumang. Apa? Kamu membunuh Tumang? Dasar anak durhaka.
Heartbroken and angry, Daya gets her son away. Sakura left, wondering for years. In his exile, Sakura met Miru, a forest spirit girl to protect Rao's gift. Bocah yang hilang. Kula dhisik buku Mbak amarga tumang. Tumindakku salah yen kowe njaluk pangapuran Gusti. Pangapuran ing langit Gusti bakal paringi pangapunten. Aku bakal pulang kowe nguasani alam. Matur suwun Nyi. Aku arep balik ketemu ibuku maneh. Sakura meditated for years until he came to Rao's dream. Your face, Sakura returned and fell in love with a woman, not knowing she was his own mother. Nona jenengan pancen ayu tenan gelem ora budi garwaku. Lukamu persis seperti anakku. Kamu tumpang ya? Tidak, kita tidak bisa menikah. Apa? Kowe ibumu? Ora bakal ora mungkin aku bakal mbuktekake. Sakura was furious. He tried to broke his power by putting a journey of opponents, assisted by Tayasumi. But Tayasumi tricked him, and the roster fell early. Furious, Sakura seized the unfinished boy, turning it into a monster. The boat laid upside down and became the forward passage, Takuban Parahu. Semoga kutukan ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa cinta tak harus melawan takdir. And so, the tale of Sakura and not with joy, but with a mountain and internal mother of all of that shall never be. The mountain still stands today, now as Takuban Parahu or the afternoon boat. It tells us that no matter how strong one desire is, fate has its own path. Some truths are painful, but they institute us. And from the tip of sorrow, legends are born, whispered from generation never forgets. Give applause to kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengenalkan tokoh-tokoh yang akan bermain drama Bawang Merah Bawang Putih. Alif sebagai Bawang Putih, Dania sebagai Bawang Merah, Julian sebagai tukang kebun dan warga, Ruben sebagai ayah, dan Nafisa sebagai ibu ini. Saya sebagai narasumber dan nenek. Indonesia berpasar dalam penilai tempat pemilau wahai buat sistem bawang merah besar di situ bawang putih house and brown. Apakah kamu menyukai vegan? Aku menyukainya Bu, ini enak sekali. Baiklah, jika kamu menyukainya, besok akan membawakan lagi bawang putih. Terima kasih Bu. Because our mother outside considers from putih berdiri, putih belajar also from merawat konsekuensi. Putih belajar is the dari from merawat.
sungai berbau merah. Jika ayah anda telah menyetujui keputusan ayah, saya hanya akan mengikutinya saja. Lagi pula bawang merah juga sangat baik kepadaku. Baiklah, kalau kamu menyetujui, ayah akan memberikan waktu kepada bawang merah. Bawang putih kau berbatu bawang merah terproduksi. After that, they put them and mother bawang merah and bawang putih live on the water. Mix bawang putih water and bawang putih at the wedding ceremony. Water bawang putih and bawang merah is very heavy. After 1 day, water bawang merah mulai supplier. Hai bawang putih, kau jangan hanya bermalas-malasan. Sana berpikir dan bersesuai. Baik, Bu. Baik, Bu. Bawang putih itu juga harus mencuci baju-baju. Baiklah, Kak. First of all, apply bawang putih water was thoroughly filled and annually washed away including bawang putih and organ. Since the second, bawang merah and step water that is in solution of water in this step water. Bu, maafkan aku tidak sengaja menghanyutkan selendangmu di sungai. Apa katamu dasar anak tidak tahu diri? Sana pergi cari selendang itu, jangan pulang hingga kau tidak menemukannya. Baik, Bu. Maaf, Pak, apakah saya boleh bertanya sesuatu? Tentu, Nak, ada apa? Apakah Bapak melihat selendang hanya di sekitar sungai ini? Tadi aku melihat selendang itu hanya di sungai beberapa saat yang lalu. Terima kasih, Pak, saya akan mencarinya lagi. Maaf, Pak, apakah saya boleh bertanya sesuatu? Boleh, ada apa, Nak? Apakah Bapak melihat selendang yang hanya di sekitar sungai ini? Tadi aku melihat selendangmu berwarna merah, ya. Tadi aku melihatnya dibawa oleh nenek tua. Apa boleh tahu di mana rumah nenek tua yang mengambil selendang saya? Kau tinggal lurus saja ke sana dan akan menemukan gubuk tua. Terima kasih, Pak. Permisi. Siapa mau mencari apa di sini? Nama saya Bawang Putih, Nek. Saya sedang mencari selendang saya yang hanya di sekitar sungai ini. Kalau selendang itu milikmu, aku akan membalikannya dengan cara. Kamu harus menentukan sama masamu aku. Baik, Nek, akan saya kerjakan untuk mendapat selendang milik ibu saya. Bawang putih the house and cooker for his grandmother. He is a cleaning house and cooking bawang putih cooking and the drinking with the grandmother was cleaning so
bisa bawa mungkin bawang putih mulai bawa selendang ibunya lan warung tekan Mbak Putri setelah itulah bawang putih menemukan selendang ibunya. Ibu, aku menemukan selendang ibu yang hanyut. Bagus bawa kemari. Lalu pergilah ke dapur berharap emas itu. Baik, Bu. Nalika bawang putih yang mawon arep mas baru dibarenake ing ngarep bawang putih kaget banget nalika ngerti yen baru kesebutan emas. Emas, aku menemukan emas. Ibu, Bella, aku menemukan emas. Dari mana kau mendapatkan lampu ini, Putih? Aku memperoleh lampu tersebut dari seorang nenek saat aku mencari selendang tersebut. Selendang yang hanyut. Oh, bagaimana sih mengapa tidak mengambil lampu yang besar saja? Alasanmu sungguh aneh. Ya betul. Kenapa kamu tidak memilih lampu yang besar saja? Kenapa kamu tidak memilih lampu besar? Kenapa apa kamu tidak mengambil lampu besar? Tapi kamu harus memberitahu kami di mana tempat kamu mencuri selendang itu. Bawang putih mung mantu-mantu orang bawang merah lan ibunya masih emas. Itu bawang putih ngeraki ibunya lan bayunya minang panggone bawang putih membakar bawang merah. Di sini Kak tempatnya. Baiklah. Sekarang kamu pergilah. Sekarang kamu bisa pulang ke rumah dan cuci pakaian dan bereskan rumah. Jangan sampai aku sudah pulang rumah masih kotor. Baik, Bu. Bawang putih mung mantu-mantu bali nuli ngilangake kue-kue. Bawang merah sengaja membahas dengan minyak kayu. Sausé disapu dheweke. Lan ibunya nuruti amale selendang. Sama singira bawang ini juga selendang sing diubah bali digawa beli. Bawang merah lan ibunya nuruti langsung ngerti tekan omah. Bawang merah lan ibunya ngilangake apa sih? Bawang putih kan Nenek, melihat selendang ibu saya. oh, selendang itu milikmu. Aku akan mengembalikannya dengan satu cara. Kamu harus membersihkan seluruh rumahku dan memasak untukku. Baiklah, Nek, aku dan ibuku akan mengerjakannya. Aduh, tinggal. Sudahlah, ayo kita bereskan ini agar kita cepat mendapatkan imbalannya. Aduh, Bawang merah lan ibunya menjalani kewajibannya selisih kaperan. Lalu bawang merah lan ibunya langsung marani nang sendiri aman. Nek, aku dan ibuku sudah memasak dan membereskan rumah. Sekarang mana imbalanku dan ibuku? Ya betul itu, mana imbalan kita? Kita sudah capek-capek membereskan rumah. Ini, kamu boleh memilih di antara dua lagu ini. Tapi ingat jangan membuka lagu ini di tengah jalan.
bawang putih dilakukan